Ini kalau yang menentukan itu ada di sini. Kalau ada yang lihat ini dari gambar atau foto itu tidak bisa 100% dengan body, karena body itu ada yang jantan itu kelihatan seperti betina dan ada yang betina seperti jantan. Nggak jauh dari manusia juga sama kan, ada yang wanita tapi seperti pria, ada yang pria seperti wanita. Nah, seperti itu sama saja. Nah, jadi saya ulang kembali, untuk menentukannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menjawab atau menanggapi ya, ada pertanyaan kawan-kawan. Ini ada yang bertanya, ini banyak yang bertanya tentang cara membedakan burung perkutut jantan dan betina. Nah, ini sebetulnya di video yang lalu sudah Wandi Cukreng bahas ya, tentang cara membedakan burung perkutut jantan dan betina. Nah, untuk kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau mengulang lagi ini caranya seperti apa. Dan kadang ada yang bertanya lewat foto atau video itu untuk ini jantan atau betina. Nah, jadi di sini mau saya sampaikan, sebetulnya untuk menentukan atau memastikan itu jantan atau betina itu kalau dilihat dari postur tubuh atau dari badannya, bentuk-bentuk badannya, itu sebetulnya tidak bisa 100% ya kawan-kawan. Jadi tidak bisa 100%, dan itu hanya sebagian ya, hanya berapa persennya untuk menentukan itu jantan atau betina. Karena apa? Karena yang jantan itu yang bodinya seperti betina pun ada, dan yang betina yang seperti jantan juga ada. Karena saya sendiri pun juga ada yang betina tapi postur tubuhnya itu besar seperti jantan. Itu ditandakan dengan bertelur dengan sendirinya. Nah, itu sudah bukti ya, kalau dilihat dari postur tubuhnya itu hanya berapa persennya. Bahkan kalau yang memang bisa melihatnya itu hanya sekitar 75% atau 80% itu untuk menentukannya. Dan kalau yang belum biasa itu biasanya 50% paling juga entah iya atau tidak itu kan kawan ya. Jadi untuk menentukannya itu seperti apa, yaitu diraba di tulang supitnya atau di supit udang atau tulang supit. Nah, itu yang di video yang lalu kan sudah pernah dulu ya, dulu sudah pernah ada beberapa video itu untuk cara menentukan jantan atau betina. Nah, yang di depan kita ini punya Wandi Cukreng ini sudah eh, bekur, udah ngerot, bekur, udah bunyi juga. Dan ini waktu bekurnya itu cuman yaitu untuk mau lihat videonya tidak bisa, karena setiap mau ngambil video bekurnya berhenti. Jadi ini untuk bekurnya itu melebarkan ekor ya, melebarkan ekor itu pertanda burung perkutut ini jantan. Nah, setiap ngobor-ngobor itu jantan, mekar di ekor. Nah, ini jantan. Nah, seperti itu kan kawan ya. Jadi kalau untuk yang istilahnya dilihat dari bentuk postur tubuhnya itu tidak bisa 100% itu jantan dan betina. Kan ada yang bilangnya kepala kecil itu betina. Nah, terus kepala besar itu jantan. Itu juga tidak bisa 100%. Yang menentukannya itu ada di tulang supit. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini mau saya praktekkan, saya ambil burungnya. Ini hanya buat contoh, nanti yang bisa menentukan nanti kawan-kawan sendiri yang bisa mempraktekkan atau bisa belajar. Ini yang menentukan ini jantan atau betina. Itu ya untuk kawan-kawan. Nah, ini mau saya coba, saya ambil burungnya seperti apa. Nah, nih, ayo.
ambil dulu burungnya. Op, op. Nah, ini burungnya. Mari kita praktekkan bersama bagaimana caranya membedakan burung perkutut ini jantan atau betina. Nah, yang jantan seperti apa, yang betina seperti apa. Yang ini yang saya buat praktek, buat ini yang jantannya aja ya, karena yang betinanya ada di luar. Ya saya ambil dulu ini karena ini ambil bikin videonya spontan ya kawan-kawan, karena ada yang banyak yang bertanya, masih bingung. Nah, jadi untuk untuk ciri-cirinya ya, jadi untuk ciri-cirinya itu yang bisa menentukan tuh hanya di tulang supitnya. Nah, hanya di tulang supit itu yang seperti apa. Nah, seperti ini. Sambil mau menjawab pertanyaan ya, untuk kawan-kawan tuh ada yang bertanya tentang itu kalau burung perkutut jantan bisa renggang nggak tulang supitnya. Nah, di situ ada yang bertanya begitu, dan ada juga yang bertanya yang betina apakah bisa rapat atau enggak untuk tulang supitnya. Nah, apakah kalau lembek itu betina, yang keras jantan. Nah, atau sebaliknya seperti itu. Pertanyaannya ada juga seperti itu, dan ini di sini mau saya jawab sekalian ya. Saya tanggapi namanya burung perkutut yang tulang supit ya, tulang supit. Nah, jadi kalau untuk tulang supit itu yang ada di sini nih. Nah, ini tulang supit nih. Gimana nih caranya? Nah, nih di sini nih. Nah, ini ada yang mempercayai, ada yang tidak, yaitu ini hanya berdasarkan dari pengalaman dan dari Mbah dulu. Nah, kalau memprediksi di sini nih, ini hanya dari pengalaman dan dari leluhur dulu atau Mbah dulu kalau memprediksi melihatnya di tulang supitnya, dan itu akurat. Nah, ini tulang supit, saya mulai dari tulang supit jantan dan betina. Tulang supit yang jantan itu ini panjang, atau dilihatnya itu kalau ini kan nih, ini dari tulang ini kan ada, kalau diraba itu kayak lidi ya, kayak lidi. Nah, kayak lidi itu kalau panjang runcing atau panjang, ada yang runcing atau ada yang enggak. Nah, itu jantan. Nah, ini agak panjang. Ini kalau diraba, dipakai jari ya, diraba ini kan ada nih. Jadi tulangnya seperti ini begini. Nah, itu dia melintang ke sini dan melintang ke sini. Nah, ngikutin di perutnya, perut bagian ini tulang nih. Ini panjang, itu jantan. Kalau yang betina itu agak pendek dan tumpul. Nah, dan tumpul. Dan ada yang bertanya tentang yang namanya kalau lembek itu betina, keras itu jantan. Itu juga tidak betul. Maksudnya tidak selalu betul seperti itu. Karena apa? Yang menentukan lembek atau keras itu dari segi usia. Nah, ini jangan sampai salah kawan-kawan. Dari segi usia. Kalau ininya panjang atau tulang supitnya panjang tapi lembek, itu karena masih muda. Nah, kalau kalau yang betina itu pendek, tumpul, yang keras ada. Karena apa? Karena usianya sudah tua. Itu udah dewasa lah, udah tua, itu tidak lembek, tapi tumpul, pendek. Itu betina. Kalau yang panjang, itu jantan. Kalau udah tua, itu semuanya kebanyakannya itu agak keras atau keras. Kalau yang masih muda, itu semuanya pasti lembek, entah itu jantan, entah itu betina. Nah, terus selain ini, itu dari tulang dada. Nah, ini masih ada yang meragukan juga, dan ada yang membetulkan juga, tapi ini kebanyakannya memang begitu. Nah, ini kan ada tulang dada dengan tulang supit udang dengan tulang dada. Nah, bentuknya
seperti ini dan seperti ini begini. Ini tulang dada, ini tulang supit. Kalau jaraknya itu agak mepet begini, itu jantan. Tapi kalau yang agak jauhan seperti ini itu betina. Nah, dan ada juga yang ini agak susah dibedain juga. Tapi biasanya kalau yang jantan itu dia numpang. Kalau enggak numpang, dia agak dekat dengan tulang dada. Itu jantan. Kalau yang betina dia agak jauhan. Karena apa? Karena ini buat tempat telur. Di situ ada bibit-bibit telur kecil-kecil. Nah, ini tempat bibit-bibit telur kalau yang betina. Kalau yang jantan tidak ada. Dia rapat. Ini walaupun jantan, ini renggang. Nah, ada yang bertanya, kalau jantan bisa renggang atau enggak? Punya saya kok jantan kok renggang. Nah, itu kerenggangan dari tulang supit. Ini kadang bisa renggang, kadang bisa rapat. Tergantung dari kondisi birahi burung tersebut. Nah, seperti itu. Kadang kalau dibalik posisi begini, kadang ini rapat. Kadang, nah sekarang ini rapat nih. Tapi kalau di belungan gini kadang berubah. Kadang nih itu berubah agak renggangan, walaupun dikit. Tapi kalau yang dikatakan itu renggang, itu betina atau jantan itu juga tidak bisa buat prediksi. Karena untuk kerenggangan ini mau jantan betina juga bisa renggang. Karena apa? Karena ini untuk dari segi birahi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini renggang itu karena segi birahi. Dan yang betina itu rapat juga ada. Karena apa? Karena belum bertelur. Tapi kalau sudah bertelur, ini pasti renggang. Nah, itu pasti renggang di sininya. Itu kawan-kawan ya. Jadi saya ulang kembali. Ini kalau yang menentukan itu ada di sini. Kalau ada yang lihat ini dari gambar atau foto itu tidak bisa 100% dengan body. Karena body itu ada yang jantan itu kelihatan seperti betina. Dan ada yang betina seperti jantan. Nggak jauh dari manusia juga sama kan. Ada yang wanita tapi seperti pria. Ada yang pria seperti wanita. Nah, seperti itu sama saja. Nah, jadi saya ulang kembali, untuk menentukannya ada di tulang supit atau supit udang. Nah, di sini. Kalau yang panjang, ini yang diraba itu bukan di ujungnya ya kawan-kawan, tapi di pinggirnya ini loh. Dari ujung diurutin, tulangnya itu kan kelihatan ya, kalau diraba itu panjang. Dibilang panjang itu ini, runcing atau agak keras kalau yang sudah tua. Tapi kalau yang muda itu tidak begitu keras, tapi ininya panjang. Kalau yang betina itu agak tumpul. Nah, dan ininya kalau jantan tuh agak rapat juga, walaupun kadang menunjukkan kerenggangan. Tapi kebanyakannya kerapat, tapi menunjukkan kerenggangan juga bisa. Kalau betina itu tumpul, dan yang keras juga ada, seperti itu. Nah, dan untuk tulang dada sama tulang supit itu berdekatan kalau yang jantan. Kalau yang betina itu agak menjauh, karena buat tempat telur. Nah, seperti itu kan kawan ya. Ini yang untuk menentukan di sini. Di tulang supitnya. Kalau untuk body itu hanya sekitar 75%, 80%. Itu yang sudah begitu paham. Tapi kalau yang belum ya mungkin 50% itu membuktikan biasanya dari segi ini juga bisa. Nah, ini lihat. Ini juga kepalanya kecil. Tapi ini jantan. Nah, ini sudah bekur dan mengipaskan, kalau bekur sayapnya ini seperti kipas. Nah, kurang lebihnya segitu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Karena ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk kali ini videonya mungkin saya akhiri. Dan kalau ada yang mau mengoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.